Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Home Channel. Dan seperti biasa teman-teman, kita akan kembali melakukan analisa market teman-teman. Dan ini juga akan sekaligus menjadikan signal trading untuk teman-teman semuanya di dalam video kali ini. Dan ini ada komen teman-teman dari salah satu komentar yang ada di video saya sebelumnya teman-teman. Dan kita akan melakukan analisa market pada koin PP teman-teman. Dan koin PP ini adalah koin yang saya juga tradingkan di dalam BTC APP teman-teman. Dan kita menggunakan koin ini untuk saat ini untuk melakukan compound trade atau penggulungan modal sehingga modal kita bisa berkembang menjadi lebih besar. Nah, saat ini saya trading fokus pada satu jenis koin saja, yaitu koin PP saat ini teman-teman. Dan kebetulan karena request-nya sama di koin PP, sekaligus saya akan memberikan analisa saya buat teman-teman semuanya. Dan di compound trade teman-teman, kita sebenarnya tidak hanya di koin PP, tapi saya cenderung fokus pada satu koin aja. Jadi kalau koin ini saat ini saya sedang trade di PP, ya saya akan trade di PP. Tapi nanti kalau misalkan suatu hari saya lihat, ada koin lain yang bagus untuk kita compound, maka kita akan melakukan compound trade pada koin lain juga. Oke, nah kita nggak usah terlalu lama-lama teman-teman. Seperti biasa, teman-teman tonton dulu video yang satu ini. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC APP ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan compound modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC APP ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC APP ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC APP ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC APP, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya satu kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading compound untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC APP. Hanya satu kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai compound modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke teman-teman semuanya, di layar Anda sekarang sudah muncul ya. Jadi ini adalah koin PP teman-teman dengan time frame one day dan juga saya menggunakan Binance sebagai acuan dari pergerakan harganya. Dan seperti saya bilang teman-teman, saya juga trade pada koin ini. Jadi teman-teman bisa lihat analisa yang saya lakukan pada koin PP di time frame daily ya. Jadi time frame daily ini teman-teman bisa lihat ini ada pergerakan turun ya. Dari koin PP dari paling atas ini ya, dari atas ini dia sampai turun sampai ke bawah sini ya. Penurunannya juga cukup lumayan teman-teman ya. Jadi dari harga tertinggi sebelumnya turun sampai ke bawah itu cukup lumayan banyak ya. Kita lihat dulu ya. Dari sini turun sampai ke area saat ini, harga saat ini ya, atau yang terbawahnya deh ya. Itu minus sekitar 69,9% atau sekitar 70% teman-teman dari all time high-nya koin PP ya. Jadi akibat dari
penurunan yang kemarin terjadi dari bulan Desember, startnya dari tanggal 18 Desember, terus turun, dan turun. Nah, ini membuat banyak sekali koin, ya terutama meme coin dan altcoin juga, itu diskon gila-gilaan, teman-teman. Rata-rata di atas 50%. Nah, termasuk koin PP ini juga termasuk yang cukup besar penurunannya, teman-teman. Ya, ini saya hapus ya. Nah, terus mungkin saya akan jelasin teman-teman kenapa juga saya menggunakan koin PP sebagai koin untuk saya melakukan trade kompon saat ini, atau saya kompon fokus sama koin PP saat ini, teman-teman ya. Ini juga banyak banget yang nanya sebenarnya ya. Kita lihat di coin market cap, teman-teman ya. Oke, PP ini menduduki urutan ke-29 teman-teman secara ranking. Jadi cukup oke, 50 besar teman-teman ya. Lalu harga perdagangan dia saat ini ada di 0,05 kali, baru kemudian di 944 teman-teman saat ini harganya ya. Dan market cap dari koin PP ini adalah 3,97 billion ya. Nah, ini sudah melewati yang dari selalu saya sampaikan, minimal kalau kita mau trade pada koinnya, minimal market cap-nya adalah 1 billion teman-teman ya, atau 1 billion dolar ya. Billion itu sekitar 1 miliar dolar teman-teman ya. Jadi ini 3,9 miliar dolar. Oke, untuk volume tradingnya teman-teman, ini selalu saya sampaikan juga minimal ada 100 juta dolar, dan koin PP itu 500 juta dolar untuk volume trading 24 jamnya. Jadi koin PP itu sangat masuk banget di dalam syarat untuk saya melakukan trading suatu koin ya. Sebenarnya ada koin lain juga sih yang banyak juga yang bisa kita pilih, tapi saya melihat volatilitas koin PP yang cukup lumayan, dan kalau kita trading kan kita ngajarnya volatilnya. Jadi karena dia volatil cukup lumayan, makanya saya ambil koin ini untuk trend kompon saat ini, teman-teman ya. Oke, ini dari sisi koin PP-nya. Jadi secara koinnya, ini koin cukup bagus untuk teman-teman mau hold, mau trade, ini oke. Karena market cap-nya gede, volume trade-nya juga besar sekali. Jadi oke untuk teman-teman melakukan trade maupun kompon. Walaupun termasuk salah satu jenis meme coin, tapi meme coin yang kalau boleh saya bilang sih ya cukup berkualitas ya. Mungkin termasuk jajaran meme coin yang cukup oke, teman-teman. Yang paling pertama jelas udah pasti itu Doge kalau dari sisi meme coin ya. Lalu ada Shiba, kemudian ada PP dan sebagainya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat sendiri koin-koin meme coin yang punya market cap yang besar, volume trading besar, itu sangat cocok untuk teman-teman jadikan sebagai koin-koin untuk invest, mungkin yang satu cycle ya sekitar 4 tahunan, baru kemudian yang trading juga oke banget gitu ya. Oke, saya kembali ke analisanya teman-teman ya. Jadi kita lihat seperti yang saya jelasin tadi ya, ini koin PP saat ini sedang mengalami penurunan ya, dan untuk di bagian paling bawah sini ya, ini sedang terjadi namanya konsolidasi atau ranging di area situ ya, dan kita bisa melihatnya langsung menggunakan parallel channel, teman-teman. Jadi ini adalah bagian topnya atau bagian atasnya ya, lalu di sini adalah bagian bawahnya ya. Jadi kurang lebih, kita bisa ambil di sini sih, nggak perlu ke sana ya. Nah, di sini aja ya. Nah, jadi dia sedang bergerak sideways di area situ ya, dan mudah-mudahan sih sideways-nya ini setelah ini bisa naik, teman-teman ya. Saya berharap juga koin PP ini bisa naik, karena again kita trading di koin ini ya. Nah, di sini kemungkinan besar ini kan sudah mengalami penurunan ya. Jadi kemungkinan besar ini bisa akan mengalami kenaikan. Ini kemungkinan besar, teman-teman ya. Dan saya sangat berharap dia break di posisi satu ini sehingga nanti bisa ngejar ke harga lebih tingginya, dan akhirnya bisa kembali ke harga sekitar 1000 something ya, 1300, 1400, 1500 dan sebagainya. Nah, itu harapannya dari koin PP, teman-teman. Tapi memang nanti tergantung dari ekonomi atau news ya, teman-teman, tergantung juga dari politik yang terjadi secara global. Ya, karena pergerakan koin PP ini kan terlalu volatil, teman-teman. Jadi, begitu ada news yang terlalu sensitif, dia itu bisa damnya cukup lumayan turun, dan nanti juga bisa pumpnya cukup lumayan besar, teman-teman. Ya, memang koin PP itu seperti itu, volatil banget. Makanya saya mengambil dia sebagai koin yang kita pakai buat kompon trade, teman-teman. Ya, oke. Jadi dari analisa panjangnya, kira-kira koin ini, misalkan kalau teman-teman pengen invest di dalam koin ini, atau pengen nge-hold koin ini, atau sudah punya koin ini tapi pengen DCA koin ini sudah boleh belum sih untuk kita melakukan melakukan hold seperti itu, atau melakukan pembelian kembali koin PP-nya? Nah,
Secara jangka panjang sih sebenarnya boleh banget ya, secara jangka panjang, karena PP ini termasuk koin yang punya market cap besar dan juga volume yang besar teman-teman. Jadi secara jangka panjang dia sangat boleh ya. Tapi teman-teman harus perhatikan dulu dari sisi chartnya ya. Dari sisi chart ini kan sebenarnya terjadi penurunan. Lalu di sini masih konsolidasi. Artinya pergerakan pasti PP untuk naik ke atasnya masih belum kelihatan ya. Jadi masih butuh waktu untuk melihat apakah PP benar-benar bisa naik ya untuk sekarang ini atau tidak ya, karena belum kelihatan. Mungkin teman-teman harus nunggu dulu beberapa hari, maybe atau mungkin seminggu lagi mungkin baru akan kelihatan pergerakannya teman-teman ya. Jadi pergerakan yang the real dari koin PP ini baru akan kelihatan. Saat ini sih masih cenderung konsolidasi atau sideways ya. Cuma memang untuk harganya teman-teman ya, ini sudah lumayan bawah untuk harga ya. Koin PP sendiri tuh di harga 900-an, 800-an itu sudah luar biasa murah teman-teman ya. Saya sendiri sudah melakukan DCA pada koin ini di angka 800-an kemarin, sempat turun ke 800-an, itu juga saya sudah DCA. Waktu dia sempat jatuh ke sini 700-an, itu juga di situ saya ambil posisi DCA saya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang boleh nggak sih kita untuk invest di dalam koin PP ini saat ini, misalkan ya untuk saya masuk, saya buy, menurut saya sih boleh teman-teman ya. Mempertimbangkan dari sisi market cap, mempertimbangkan dari volume trading yang cukup besar. Jadi koin ini punya harapan besar sekali kalau nanti dia naik, dia bisa memberikan cuan yang cukup lumayan untuk kita ya. Apalagi kalau teman-teman lihat ya, ini all time high-nya ada di sekitar 2.800 loh teman-teman ya. All time high-nya itu di 2.800. Jadi kalau dari 900 itu 3 kali lipat teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman misalkan invest dari harga saat ini 900-an, terus teman-teman nanti berharap nanti ya misalkan ya bisa TP di 2.800-an dan misalkan bisa ya, maka itu profitnya 300% ya. Tapi ya again kalau bisa ya, kan kita harus lihat dulu tahun ini apakah benar bisa mendorong koin mencapai peak-nya paling tingginya atau mungkin melewati dari all time high-nya. Kita harus lihat lagi teman-teman ya. Tapi saat ini kalau teman-teman nanya potensi dari koin PP untuk naik cukup oke apa enggak? Saya sih cukup pesimis, cukup apa namanya, apa ya bahasanya, bukan pesimis ya, cukup yakin lah teman-teman, cukup yakin ini koin PP akan naik teman-teman ya. Karena bagaimanapun dia punya volume cukup besar, jadi kalau misalkan nanti koin ini turun terlalu bawah, termasuk dengan koin-koin lain yang turunnya cukup lumayan, nah siap-siap ketika Bitcoin sudah mulai sideways, disitulah nanti koin-koin ini akan dapat jatah cukup lumayan teman-teman ya. Oke, dari sisi analisa untuk investment DCA oke apa enggak? Oke menurut saya. Tapi kalau kita bicara kemungkinan untuk naik saat ini masih 50-50 teman-teman ya, karena masih konsolidasi posisinya ya. Jadi di sini dia masih konsolidasi, jadi kita nggak bisa bilang ini sekarang akan naik nih, nggak bisa ya. Artinya masih konsolidasi atau 50-50 teman-teman ya. 50% kemungkinan akan naik, 50% kemungkinan masih akan turun. Oke. Nah, kita akan turunkan ke time frame yang lebih kecil, time frame 4 jam ya. Kita akan lihat dari sisi 4 jamnya teman-teman ya. Seperti yang saya bilang tadi, di sini masih area konsolidasi. Ini sudah 3 kali ngebentuk area atas, berarti di sini sudah bisa kita bikin satu area supply zone teman-teman di sini ya. Jadi ada area supply zone yang kebentuk di bagian atas, lalu di bawah juga sama ya. Berapa kali dia selalu balik ke atas, dan ini akan menjadi area demand zone teman-teman ya. Ini kita bisa ambil yang terakhir sini aja. Ini boleh kita ambil di sini. Oke, nah jadi ada dua ya, ada satu area supply, ada satu area demand. Nah dia masih bermain-main di situ ya, sekitar situ aja. Jadi kemungkinan besar untuk dia naik itu masih butuh waktu untuk kita lihat teman-teman. Jadi harus sabar dulu buat Anda yang pengen invest di dalam koin ini, karena masih 50-50 teman-teman. Tapi kalau teman-teman nanya saya, Pak Ari, yakin nggak sih kalau misalnya koin PP akan naik? Saya sih yakin teman-teman. Makanya saya sendiri udah lakukan DCA, walaupun dia konsolidasi, ya saya buy ke dalamnya teman-teman ya, buy dip-nya. Oke, lanjut ke 1 jam ya. Ini akan menjadi time frame teman-teman buat teman-teman mendapatkan signal trading dari saya teman-teman untuk koin PP ya. Kita geser dulu ini, kita rapin sedikit ya biar nanti bisa kelihatan cukup bagus ya. Ini juga sama, kita geser dulu ke sini ya. Nah, tentu saja kalau kita trade di time frame yang kecil, time frame 1 jam seperti ini teman-teman, ini termasuk intraday ya. Jadi teman-teman nggak boleh expect
terlalu besar profitnya teman-teman ya. Apalagi kondisi sideways seperti ini. Jadi kita harus mengambil profit yang ada di area sideways ini ya. Oke, kita lihat dulu teman-teman ya di bagian sini ya. Jadi sebelumnya sempat down ya, di sini sempat turun. Sebenarnya polanya masih agak acak sih teman jujur kalau dalam time frame daily ya. Time frame 1 jam ya. Dia turun ke sini, naik ke sini. Ya ini benar acak sekali ya. Nah, ini kurang bagus sebenarnya secara. Nah, tapi setelah di sini dia bagus nih. Dia turun, naik di sini, turun lagi. Nah, ini adalah tren turunnya. Lalu kemudian dia berhasil naik lagi, turun ke bawah, naik lagi ya. Sekarang turun lagi bawah dan ini lewat lagi bagus ya. Terus sempat turun dikit dan harusnya sih dari sini bisa naik lagi, harusnya. Karena di posisi yang satu ini, dia sedang membuat tren kenaikan. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini ada tren kenaikan yang terbentuk di sini. Jadi, ini adalah higher high bagian atasnya. Bagian bawahnya, ini adalah lower high-nya, teman-teman. Ya. Dan kita lihat ya, dari lower high di sini ya, saya gedein lagi biar kita bisa lihat lebih jelas. Ya. Nah, kita perhatikan di sini. Ini di bawah sini. Oke. Lalu kemudian kita bisa dorong garis ininya, saya dorong garis ini ke agak bawah dikit ya, biar menyesuaikan ke ininya. Agak panjang ternyata teman-teman, maaf ya. Sebentar aja. Ini anggap garis trend line lah ya kita bikin ya. Nah, oke, saya kembali ke sini dan kita akan lihat lebih detail ya. Nah, jadi kalau kita lihat time frame 1 jamnya, pergerakannya adalah pergerakan bullish atau pergerakan naik ya. Jadi ini kelihatan ya, dia pergerakannya naik teman-teman ke sini ya. Maka kalau teman-teman nanya saya, kira-kira posisi apa sih yang paling cocok untuk kita masuk ke dalam koin PP ini? Ini udah jelas adalah posisi long teman-teman atau posisi buy ya. Jadi kalau teman-teman mau beli koin ini untuk time frame kecilnya 1 jam dan nanti TP-nya di time frame yang kecil juga 1 jam juga, maka ini adalah posisi long atau posisi buy yang paling cocok teman-teman ya. Nah, kita lihat ya. Jadi ini adalah posisi long menurut saya paling oke, sehingga kita kalau misalkan mau trade di dalam koin ini, kita udah boleh masuk belum sih sebenarnya? Kita lihat dari paling atasnya di sini ya. Lalu paling bawahnya menurut saya kita cukup sampai di sini aja. Nah, kita cukup sampai sini aja, jangan terlalu bawah juga ya. Sorry, sepertinya harus masuk ke area sini deh. Sebentar. Harus masuk ke area sini teman-teman ya. Ini lebih bagus ya. Nah, oke. Jadi kalau teman-teman misalkan mau trade di koin PP ini untuk time frame 1 jam, maka ini adalah signal trading buat teman-teman semuanya ya. Teman-teman nanti akan boleh beli koin PP itu ketika koin PP itu kembali turun di harga, ntar geser dulu ya biar kelihatan lebih jelas. Di harga 930 sampai dengan 948. Ya, ini adalah area untuk teman-teman entry ya. Area untuk buy, area untuk entry ya. Area entry itu ada di 90,000000948 sampai dengan 943 teman-teman, maaf ya bukan 48, 43 sampai dengan 0,0000930 ya. Mungkin tadi saya kegeser ya. Nah, jadi ini adalah area untuk teman-teman entry ya. Lalu untuk TP-nya bagaimana? Nah, kita buka dulu area TP dan saya berasumsinya kita di sini ya untuk misalkan TP OP-nya nanti. Jadi kalau misalnya nanti market turun lagi, terus kemudian membuat pergerakan naik ke atas, baru nanti teman-teman OP di situ. Nah, saya asumsinya di sebelah sini ya. Karena kenapa saya ambil di situ? Pertama ini area trend line-nya ya. Jadi saya berpikir mungkin di sini nanti dia akan terjadi mantul balik, lalu kita akan OP di angka 943 ini teman-teman. Jadi kita OP-nya di 0,00943 ya. Sekarang kita buka di extension-nya teman-teman ya. Kita lihat dari bawahnya kita ambil dari sini ya. Lalu ke atasnya kita ambil di sini, dan nanti kita OP-nya di sebelah sini. Oke, dan sekarang saya buka dari setup-nya. Ya. Nah, jadi ini adalah area untuk nanti teman-teman TP. Ya.
Dan ini masih di bawah area konsolidasinya loh teman-teman. Nah, masih di bawah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau TP lebih besar lagi, nanti di sini bisa banget. Ya, sangat bisa banget. Mungkin aja nanti akan naik sampai sebelah sini lagi. Baru kalau masih konsolidasi, ya dia turun lagi. Ya, artinya ini masih lebih tinggi dari take profit yang kita sudah bikin. Ya, oke. Untuk area TP-nya, ya, ini saya ketik aja. Ya, ini untuk area TP. Ya, TP-nya ada 3 ya. TP1, TP2, dan TP3 teman-teman ya. Jadi area TP ini kenapa dibikin 3? Supaya, entah saya ketik dulu ya, ketik dulu. Nah, kenapa dibikin 3 teman-teman? Supaya gini, kita jangan terlalu greedy, jangan terlalu serakah, pengennya ambilnya yang paling tinggi. Kalau memang market nggak kuat, ya sudah, kita lebih baik kita TP aja daripada kita berharap dia naik terlalu tinggi terus bisa cuan banyak gitu. Nah, kadang-kadang kalau dalam trading teman-teman, greedy itu berbahaya sekali ya. Makanya kita harus punya beberapa area TP. Jadi kalau udah masuk area itu ya kita berharap dia naik. Kalau dia masih bisa naik bagus. Tapi kalau dia tidak bisa naik ya sudah kita ambil TP di situ dan kita udah harus merasa puas dengan TP yang sudah kita ambil. Daripada nanti teman-teman malah minus besar kemudian loss ya itu jauh lebih baik, lebih tidak baik teman-teman ya. Oke. Untuk TP pertama ada di harga kurang lebih di 0, saya pakai dolar ya, 0,005 ya teman-teman ya, karena dia nolnya banyak di belakang ya. 976 teman-teman, ini TP pertama. TP kedua ya. Jadi kalau market naik lewatin TP pertama bagus, tapi kita udah harus siap-siap untuk TP di area situ. Tapi kalau misalkan market masih kuat ya udah jangan kita TP dulu ya. Lalu TP kedua itu kita ada di harga 985 teman-teman ya. 985 jedanya 1%-an ya, 1% kurang lebih ya. Lalu take profit yang ketiga. Nah, ini kalau bisa capai ini bagus, artinya kita mendapatkan profit yang cukup bagus sekali gitu ya. 0,000 nolnya 5 kali 996 teman-teman ya. Ini udah mau kembali ke angka 1000 ya. Jadi ini adalah area untuk TP teman-teman ya, dari 976 sampai dengan 996. Kalau bisa tembus 1000-an jauh lebih bagus ya. Potensinya sih bisa sampai ke 1040-an lah kurang lebih ya. Kalau misalnya dia konsolidasi sih dia naik ke area itu dan kemungkinan turunnya juga jadi besar ya kalau dia masih konsolidasi. Oke, ini untuk area TP dan area entry, area OP teman-teman ya. Nah, kalau buat teman-teman yang trading di spot cukup sampai di sini aja, tapi buat teman-teman yang tradingnya sistem cut loss atau di future market, maka kita juga perlu ada area untuk stop loss ya. Area stop loss-nya itu tentu saja kita ambil di area swing point yang terbawah sini ya. Kalau bisa agak bawah sedikit ya, jadi nggak terlalu pas banget. Saya sih rekomendasi di area sini teman-teman ya, karena ini ada satu area rejection di sini, jadi lebih baik kita ambil di sini aja. Ini di sekitar 902 ya. Jadi area untuk stop loss itu ada di sini ya. 902. Ya, ini bukan entry price ya, tapi stop loss ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu ini jadi 1 banding berapa ya. Jadi teman-teman bisa ambil di area sini nanti ya. Kita lihat ini sekitar 1 banding berapa posisinya long. Entry point-nya ada di sini ya. Oke, stop loss-nya kita geser sampai 902 di sekitar sini, ini 902. Lalu TP-nya misalkan yang paling tinggi, ini berarti yang TP pertama deh. TP pertamanya berarti dia nggak nyampe 1 banding 1. Berarti kalau teman-teman pengen TP, kayaknya lebih bagus di atasnya lagi sih ya. Paling nggak itu TP2 teman-teman ya. TP2 itu dia bisa dapat 1 banding 1. Kalau TP ketiga sih 1 banding 1,2 ya. Kalau misalkan mau lebih oke, ya misalkan nih market benar-benar naik ya, teman-teman TP yang jauh lebih tinggi lagi bisa di sekitar 1 banding 2 ini berarti di 1026 ya. Jadi area TP yang kalau mau 1 banding 2 sesuaikan dengan dengan stop loss-nya. Ini berarti area TP-nya bisa di 1000, tadi 1000 berapa nih? 1026 teman-teman ya. 1026. Oke, saya hapus di sini. 1026. Nah, ini adalah area TP yang biar bisa 1 banding 2 ya. TP, take profit, 1 banding 2. Nah,
ya. Nah, jadi ini adalah setup untuk teman-teman signal buat teman-teman trading di CoinPP, teman-teman. Mungkin Anda akan nonton video ini nanti mungkin beberapa jam dari jam yang saya sudah analisa ini, teman-teman, kurang lebih jam 3. Ya, nanti teman-teman cek lagi perubahan harganya, lihat lagi perubahan harga PP selanjutnya sudah sampai di mana, ya. Kalau misalkan sudah sentuh area untuk kita entry, teman-teman boleh entry di area situ. Tapi ingat ya, harus tunggu reversal ya. Jangan lagi turun, di entry, jangan ya. Turun, ada pembalikan ke atas, baru di entry, ya. Dan pembalikan ke atasnya itu nyentuh di area yang menjadi area entry, yang ada di harga 0,00943 sampai dengan 930 ya. 930 sampai 943 teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup untuk analisa dari CoinPP-nya. Kayaknya ini paling lengkap deh dari semua analisa yang saya berikan teman-teman ya. Ya maklum lah, saya juga sendiri juga trading koin ini. Oke, jadi saya rasa cukup teman-teman untuk analisa CoinPP-nya. Dan seperti biasa teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya koin yang pengen dibantu analisa, silahkan komen di bagian bawah video. Nanti saya akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa koin yang teman-teman inginkan. Ya, dari sisi investasi atau holding, baik sampai dengan dari sisi trading teman-teman. Ya, kita akan bantu teman analisa dan kita akan berikan signal buat teman-teman semuanya. Dan sekian sudah teman-teman video ini, ya, video analisanya teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.